Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arini Mawaddah dengan NPM 2007-10.003 dari kelas Manajemen Informatika 5A. Di sini saya akan memberikan sebuah video penjelasan tentang materi statistika yang diajarkan oleh Ibu Rohani. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan saya, yang pertama kita harus mengetahui statistika itu apa sih? Nah, statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan hingga mempresentasikan data. Singkatnya, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Nah, jika kita berbicara tentang data, maka biasanya kita menggunakan data ini untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian adalah usaha memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data ataupun informasi yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat kita melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, terdapat banyak metode yang dapat digunakan. Nah, di sini saya akan membahas dua metode yang paling banyak digunakan berdasarkan salah satu situs web, yaitu yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling. Disebut juga dengan sampel acak sederhana, simple random sampling adalah teknik atau metode yang dipakai dalam pengambilan sampel secara acak berasal dari anggota populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel yang satu ini merupakan yang paling sederhana. Dalam kata lain, proses yang dilakukan untuk pengambilan sampel paling mudah. Tingkat validasi dalam sampel random terbilang lebih tinggi. Hal ini karena ukuran sampel yang dimiliki cukup besar, sehingga sampel acak sederhana dapat mewakili setiap karakteristik populasi menjadi lebih besar. Prosesnya bisa dilakukan jika jenis analisis dari penelitian mengarah pada deskriptif dengan sifatnya yang sederhana. Selanjutnya, contoh dari sampel random sampling, yaitu menilai reaksi tubuh masyarakat desa Kemiling setelah vaksin COVID-19. Nah, kita tentu sudah melakukan vaksin kan? Vaksin kepada tubuh manusia dampaknya berbeda-beda. Nah, ini bisa dijadikan penelitian oleh peneliti. Di era COVID-19, seluruh masyarakat dihimbau untuk vaksin COVID-19. Setelah vaksin, ternyata setiap tubuh memiliki respon yang berbeda. Bagi peneliti, bisa menerapkan metode sampel undian maupun metode acak. Misalnya, dengan metode sampling random ini, setiap masyarakat yang mendaftar tentu akan mengisi daftar hadir. Peneliti bisa mencatat nomor daftar hadir dalam tabel dan memilih sesuai acak nomor yang ditentukan. Jadi, si peneliti mengambil sampel berdasarkan masyarakat yang hadir. Masyarakat yang hadir di situ kan sudah pasti vaksin nih. Nah, data-datanya itulah yang dijadikan untuk sampel bagi si peneliti. Selanjutnya, yaitu ada cluster random sampling atau sampel acak berdasarkan area. Nah, cluster random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan populasi yang tidak berasal dari seorang individu, namun kelompok suatu individu ataupun cluster. Unit yang dipilih bukan seorang individu tetapi kelompok berdasarkan area yang sangat cocok digunakan dalam wilayah perkotaan atau sekolah populasi yang cukup banyak. Nah, teknik pengambilan sampel ini sangat cocok untuk mempelajari populasi yang banyak, seperti dalam suatu organisasi misalnya terdapat 50 divisi. Lalu, setiap divisi memiliki pegawai yang terdiri dari berbagai macam daerah, karakteristik, hingga tingkat pendidikan yang berbeda. Suatu perusahaan menerapkan ini untuk mengetahui jumlah penerima pegawai setiap tahunnya. Nah, kita masuk ke contoh dari cluster random sampling, yaitu seorang peneliti ingin membuat survei mengenai performa akademis siswa SMA di Bandung. Nah, langkah-langkahnya itu peneliti membagi populasi siswa SMA Bandung ini menjadi beberapa kelompok atau klaster, misalnya berdasarkan kecamatan, kabupaten, itu bisa aja. Lalu kemudian peneliti memilih beberapa klaster atau kelompok sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Lalu dari beberapa klaster kecamatan yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua siswa SMA sebagai subjek atau sampelnya, atau memilih beberapa subjek dari tiap klaster kecamatan melalui random sampling yang sistematis. Jadi setelah nanti klasternya dipilih, dan diteliti, jadi peneliti itu bisa memilih subjek mana yang dia jadikan sampel untuk diteliti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.